Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Pemirsa, kabar duka datang dari Hajah Siti Zahro, menutup usia pada 12 Mei yang lalu. Cucu terakhir dari Kiai Soleh Darat ini meninggal dunia pada usia 98 tahun dan dimakamkan di Makam Bergota, Semarang. Kabar duka datang dari Haji Siti Zahro, cucu terakhir Kiai Soleh Darat Semarang yang tutup usia pada Minggu 12 Mei 2024 pukul 04.05 WIB. Cucu terakhir Kiai Soleh Darat ini meninggal dunia di usia hampir 1 abad atau 98 tahun dan dimakamkan di Makam Bergota, Semarang. Menurut salah satu putranya, Kiai Muhammad Agus Taufik, mengisahkan bahwa selama hidup Haji Siti Zahro istiqomah menjalankan sholat duha, tahajud, dan membaca Al-Quran setelah sholat. Hal itu rajin dilakukan saat tidak sedang haid. Selain itu, selama puluhan tahun juga rajin ikut mencerahkan masyarakat, khususnya kalangan perempuan lewat majelis taklim yang diampunya. Kami putra-putrinya hanya ingin melanjutkan apa yang beliau lakukan selama hidup beliau. Dia mengabdi di masyarakat, di majelis taklim, mengajar ngaji tanpa bayaran dan ingin memandaikan dengan cara beliau. Kesejarahan beliau itulah yang saya ugemi sekarang, yang ingin saya tiru. Saya belum bisa meniru apa yang dikerjakan ibu saya. Jadi saya ingin melanjutkan, saya ingin kiprah di sosial tanpa harapan apapun, karena rezeki udah Allah yang atur. Insya Allah apa yang beliau lakukan itu insya Allah berkah. Alhamdulillah dari 10 anak putra-putra beliau berhasil semua. Karangan bunga datang dari sejumlah pejabat, diantaranya Wali Kota Semarang, Sekretaris Daerah Kota terpasang di Rumah Duka Jalan Jodipati nomor 28, Kerobokan, Semarang Barat. Ketua PCNU Kota Semarang, Dr. Kiai Haji Anasom mengatakan, Kiai Soleh Darat memiliki jasa yang sangat luar biasa, tidak hanya di Pulau Jawa tetapi di seluruh Indonesia. Kita merasa kehilangan atas wafatnya Simbah Nyai Hajah Siti Zahro binti Kiai Khalil bin Haji Soleh Darat. Kami mewakili dari komunitas pecinta Kiai Soleh Darat di Soda ikut belasungkawa atas wafatnya beliau, karena beliau ini adalah satu kuliah dari Simbah Kiai Soleh Darat, di mana kita mengkaji kitab-kitab beliau. Di Kopi Soda itu 1 bulan sekali kita mengadakan kajian, dan yang di pesantren kita setiap minggu sekali kita bisa mengadakan kajian di Kiai Soleh Darat. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, Allah berikan ampunannya untuk beliau, Allah berikan hidupnya menjadi rombok yang dia jannah dari taman-taman surga. Memasuki usia ke-27 tahun, Yayasan Pendidikan Islam Al-Fikri merayakan perjalanannya dengan rangkaian kegiatan sholawat. Apresiasi berupa hadiah umroh juga diberikan bagi pegawai berdedikasi dan juga guru berprestasi yang ada di lingkungan Al-Azhar Kalibanteng, Semarang. Yayasan Pendidikan Islam Al-Fikri merayakan momen bersejarah dengan penuh semangat saat memasuki usia ke-27 tahun pada Sabtu lalu. Puncak acara yang digelar di Al-Azhar Kalibanteng, Semarang ini dipenuhi dengan kegiatan yang memukau dan bermakna. Apresiasi turut diberikan bagi pegawai berdedikasi 15 dan 25 tahun, juga para guru yang berprestasi. Tak hanya itu, Yayasan Pendidikan Al-Fikri juga turut memberikan hadiah umroh pada pegawainya sebagai bentuk apresiasi dan motivasi. Acara juga dimeriahkan dengan kegiatan sholawat bersama Habib Hamid Soleh Baagil yang diiringi oleh Hadroh Majelis Rindu Rasul. Dr. Kiai Haji Muhammad In'am Zaidin MAG turut memberikan tausiah yang membangkitkan semangat rohani bagi para jemaah yang hadir. Alhamdulillah hari ini kita bersama bisa melaksanakan kegiatan Milad ke-27 JP Al-Fikri Semarang yang menaungi KPTK Islam Al-Azhar 22, SD Islam Al-Azhar 25, dan SMP Islam Al-Azhar 23 serta SMA Islam Al-Azhar 15. Nah, kali ini kami melaksanakan kegiatan Milad dengan acara Al-Ka'bah bersolawat, Al-Azhar Kalibanteng bersolawat. Alhamdulillah di usia ke-27 ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat di Kota Semarang yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada kami, sehingga
alhamdulillah bola bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dan kali ini bisa mewarnai pendidikan yang ada di Indonesia maupun masyarakat Kota Semarang. Karena beberapa anak kami ada yang sudah menjadi sarjana, yang sudah menjadi pejabat pemerintah, ada yang politikus juga. Al-Azhar Kalibanteng masih membuka penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2024-2025. Yayasan Pendidikan Islam Al-Fikri siap menerima amanah kepercayaan dari orang tua yang ingin menitipkan pendidikan anak-anak mereka. Yayasan Pendidikan Islam Al-Fikri Semarang berkomitmen untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjaga kualitas pendidikan yang berkualitas dan bermartabat. Menjadi juara ketiga dalam program inkubasi bisnis Kita Tani Muda Kota Semarang, mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian USM Fitria Indriansah mengusung beras analog dari ubi-uwi. Inovasi pangan yang diberi nama Benawi ini mampu menjadi produk pengganti beras yang kaya manfaat. Fitria Indriansyah, mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang, berhasil meraih juara 3 program inkubasi bisnis Kita Tani Muda Kota Semarang. Apresiasi diberikan Wali Kota Semarang, Heviarita Gunaryanti Rahayu, dalam rangkaian kegiatan HUT Kota Semarang ke-477 pada minggu yang lalu. Fitri berhasil meraih juara 3 kategori rookie usai menyampaikan gagasannya tentang bisnis beras analog yang berbahan umbi-uwi lokal. Kalau saya mengusungnya beras analog, berhubung saya bawa produknya, ini namanya Benawi. Benawi adalah beras analog yang saya ambil dari umbi-uwi lokal. Jadi saya mengambil tema ini karena uwi termasuk bahan pangan lokal Indonesia yang mungkin sekarang anak muda masih jarang mendengarnya karena tidak pernah mengkonsumsi pastinya. Jadi saya mengangkat ini untuk mendongkrak ketahanan pangan Indonesia. Kalau keunggulannya sendiri, salah satunya adalah karena beras yang dari padi itu udah mahal banget ya Mas. Terus di salah satu kelebihannya dia bisa menurunkan diabetes karena dia mempunyai indeks glikemik yang rendah daripada nasi yang dari padi. Selain itu dia juga punya serat yang tinggi untuk pencernaan, jadi baik untuk tubuh. Menurut Fitri bahwa beras analog uwi yang kaya akan karbohidrat dapat menjadi pilihan yang cocok bagi masyarakat Indonesia. Sesuai dengan perkembangan zaman, masyarakat sudah sangat jarang mengkonsumsi uwi. Untuk itu ditemukannya inovasi beras analog uwi untuk mendongkrak kembali pangan lokal dengan gaya baru. Apresiasi juga turut diberikan oleh USM. Ada beberapa gagasan yang kemudian kami tawarkan dalam konteks ini tentang bagaimana mahasiswa itu berkontribusi. Salah satunya kemudian adalah berkompetisi yang kemudian menghasilkan beras analog dari bahan ubi. Kami kemudian berharap inovasi-inovasi ini terus kemudian berkembang yang kemudian menjadi salah satu momentum untuk perkembangan prestasi yang ada di mahasiswa. Bukan hanya bicara soal kegiatan-kegiatan rutinitas seperti seminar dan lain sebagainya, tapi benar-benar menghasilkan satu produk yang nanti dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Apalagi hari ini kita kemudian terlalu tergantung pada nasi. Kalau hari ini kemudian sudah ada ubi dan lain-lain sebagainya yang kemudian dikonversi menjadi beras analog seperti itu, tentunya ini akan menjadi bagian dari aspek USM mendukung ketahanan pangan nasional. Pemirsa, pemilihan kepala daerah 2024 akan diselenggarakan pada November 2024 mendatang. Berbagai baliho para calon sudah mulai bermunculan. Dari pengusaha hingga artis, beramai-ramai memasang baliho untuk memperkenalkan diri di masyarakat. Pilkada serentak 2024 akan dihelat pada November 2024 mendatang. Masyarakat akan memilih gubernur, wakil gubernur, dan bupati wali kota. Tahapan Pilkada 2024 juga telah dimulai oleh KPU Jateng maupun kabupaten kota. Beberapa calon juga mulai untuk memperkenalkan diri ke masyarakat. Baliho di Jalan Majapahit misalnya, telah ramai berisi perkenalan para calon yang digadang akan mengikuti kontestasi politik ini. Beberapa nama yang diprediksi akan maju dalam Pilkada serentak 2024 Jateng ini, Sudaryono Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerindra, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jateng, Muhammad Yusuf Hutlori, Bupati Kendal Diko M. Ganinduto, Kasita Ariwi Katmandu, Dewan Perwakilan Daerah Jateng terpilih. Dosen hukum yang sekaligus Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi juga turut mengamati fenomena politik ini. Munculnya para calon ini kita sikapi dengan tentunya bersyukur ya. Banyak calon-calon yang kemudian bermunculan, tapi tentunya dalam pilkada nanti yang digelar pada bulan November,
visi misi kepala daerah yang mereka ketika mencalonkan diri itu harus kemudian disiapkan betul-betul. Jangan hanya sekedar nyalon saja. Kalau kemudian saya lihat dari ini, para calon itu harus hanya memunculkan figur saja mereka. Mereka akan mencalonkan, tapi bagaimana gagasan mereka? Gagasan mereka yang akan dituangkan dengan rencana pembangunan jangka menengah, itu yang paling penting. Apalagi kemudian model-model metode visi misi yang telah ditransformasikan dalam bentuk perencanaan pembangunan dengan metode teknokratik, itu kalau kemudian saya evaluasi kebijakan pemerintahan sebelumnya itu belum banyak diterapkan. Maka dengan konsep pilkada yang akan berjalan bulan November nanti, saya berharap kemudian gagasan-gagasan yang ada pada kepala daerah itu harus dimunculkan banyak, bukan hanya figurnya saja, atau kemudian bukan hanya mereka memunculkan soal masalah elektabilitas ya seperti itu, yang kemudian bersinkronisasi pada popularitas. Tapi gagasan mau membangun seperti apa daerah-daerah tersebut itu tentunya harus dikedepankan, dan termasuk kemudian mengedepankan pilkada yang jujur dan adil. Sebanyak 396 lulusan resmi dilepas Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Semarang. Dengan keterampilan yang diajarkan semasa sekolah, para siswa-siswi diharapkan dapat memanfaatkan ilmu yang telah diterima untuk menempuh studi lanjut ataupun bekerja dan juga bersosialisasi di masyarakat. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Semarang baru-baru ini melepas 396 siswa kelas 12 pada Sabtu 11 Mei yang lalu. Kegiatan yang digelar di lapangan madrasah tersebut turut dihadiri para siswa kelas 12 beserta dengan orang tuanya juga beberapa tamu undangan lainnya. Suasana haru dan bangga juga turut menyelimuti para wisudawan yang dipanggil dan maju ke atas panggung. Dalam rangkaian acara tersebut juga turut diberikan apresiasi bagi para peserta didik yang berprestasi di berbagai bidang. Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Semarang, Dr. Andes Junaidi, MPD, turut menyatakan harapannya agar para siswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat semasa menempuh pendidikan di MAN 2 Kota Semarang. Yang pertama dimaksudkan supaya anak-anak ini mempunyai semangat dan motivasi lebih tinggi dalam rangka untuk studi lanjut ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Yang kedua, anak-anak diharapkan juga bisa memotivasi dirinya untuk berkarya. Jika mereka tidak sempat melanjutkan ke perguruan tinggi, anak-anak bisa berkarya, bisa berusaha sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Prinsipnya lulusan MAN 2 Kota Semarang tidak boleh nganggur, tidak boleh tongkrong-tongkrong, tidak punya kegiatan. Ya. Kemudian yang ketiga, diharapkan dengan wisuda ini anak-anak bisa mengamalkan ilmu yang didapatkan di madrasah ini, terutama ilmu pengetahuan agama yang memang sudah dibekali secara cukup dari madrasah. MAN 2 Kota Semarang turut membekali banyak keterampilan bagi siswa-siswanya, menjadi sebuah standar minimal bagi siswa dan siswi untuk hafal juz 30 serta pembelajaran serta mampu menggunakan bahasa Inggris secara aktif. Seorang penjual pentol bakso keliling di Grobogan, Jawa Tengah berangkat haji di tahun ini. Setelah menabung bertahun-tahun, dia berhasil mendaftarkan haji bersama istrinya pada tahun 2012 yang lalu. Masudi dan Suyatmi, pasangan suami istri dari desa Menduran, Kecamatan Brati, Grobogan, akan berangkat haji tahun ini. Dia tergabung dalam kloter 60 yang akan dijadwalkan berangkat tanggal 27 Mei mendatang. Semua persiapan sudah dilakukan, diantaranya mengikuti manasik dan menyiapkan semua keperluan selama di Tanah Suci. Perjuangan Masudi untuk berangkat ke Tanah Suci cukup panjang. Berawal dari keinginannya untuk pergi berhaji, Masudi mulai memasang foto Ka'bah di rumahnya. Setiap memandangi foto itu, keinginan Masudi semakin kuat untuk berangkat ke Tanah Suci. Akhirnya dia mulai menyisihkan hasil jualan pentol bakso keliling untuk ditabung. Setiap pagi hingga siang dia bekerja jualan bakso pentol keliling sejak tahun 1998. Sorenya dia menggarap sawah miliknya. Setelah cukup, pada tahun 2012 lalu dia mendaftar haji bersama istrinya. Dan dari Allah 2024, alhamdulillah, moga-moga saya sehat, dapat menjalankan wajib sunnah rukun haji dan di Makatul Makaromah Madinatul Munawwarah kita
Semoga bisa lancar, selamat, sehat, pulang ke Indonesia sehat kembali, tompal pada tetangga-tangga sini, semoga selamat dunia akhirat, amin Allahumma amin. Kalau perjuangannya jenengan sebagai penjual pentol keliling itu Pak, bisa dijelaskan Pak sampai akhirnya bisa menabung terus mendaftar haji dan berangkat. Saya mulai berjualan itu tahun 1998 ya, itu saya jualan, saya keliling kemana-mana sampai Jetis, sampai Samba, sampai Tandi dulu. Nah, akhir-akhir itu saya Ibu Neni, saya baca-baca jajal ya nong SD Kidul Koplak ngeten ya. Saya pagi-pagi ke situ habis. Kalau pertama habis, saya jam 8 naik ke pasar, lagi keliling lagi jualan sampai sore. Sore ini itu habis, saya dapat laba 7.000 itu saya sudah alhamdulillah, saya pernah sekali. Terus keuntungan itu mulai ditabung Mbak? Ya, mulai tabung sedikit. Kalau nabung itu belum nabung kan, baru anyaran kan, pertama belum dapat modal banyak, sedikit. Sudah itu terus nabungnya di SMP 6. Masuk SMP 6 itu dapat menabung sedikit. Saya masuk jadi keluarga SMP 6 itu mulai 99 mulai nabung Mbah tahun itu ya, nabung sedikit. Nah, saya ya tani saya itu tananan pokoknya ya. Sawah saya produk luas ya. Itu dapat menabung itu dari sawah, dari pentol, semua itu berkumpul jadi satu. Alhamdulillah bisa daftar tahun 12 itu. Nah, tahun 12 itu dulu kan 10 tahun Mbak. Nah, kan 22 ya. Ini ada corona, dan itu mundur. Ya, alhamdulillah ini dipanggil Allah Ta'ala tahun 2024. Alhamdulillah. Sehat badan, sehat rohani, sehat samud dayane, saking Allah. Ya, terakhir-akhir ini saya yang itu pangsit yang banyak. Dulu pentolnya kira-kira enggak pangsit. Alhamdulillah pangsit itu berjalan lancar. Ya, terus doa dan rahasianya apa Mbak bisa sampai berangkat ke tanah suci ini Mbak? Ya saya ya Allah bisa haji gitu aja. Sejak Ramadan, Mas Hudi libur berjualan untuk mempersiapkan administrasi dan segala keperluan selama berhaji. Mas Hudi berharap diberi kelancaran untuk menjalankan ibadah haji dan pulang menjadi haji mabrur. Dari Grobogan, Jawa Tengah, kontributor WSM TV Eko Agung Suryanto melaporkan. Petani di Kabupaten Blora kelimpungan lantaran sudah hampir 1 bulan tidak turun hujan. Padahal mereka baru saja melakukan tanam padi yang kedua. Petani di Kabupaten Blora kelimpungan lantaran sudah hampir sebulan tidak turun hujan. Padahal mereka baru saja melakukan tanam padi yang kedua. Kondisi itu mengakibatkan sawah-sawah mengering. Padi yang sudah ditanam tidak tumbuh maksimal. Untuk menyikapi itu, akhirnya petani di Kabupaten Blora memakai 1000 cara. Di antaranya dengan memakai mesin diesel pompa air untuk mengairi sawah. Pompa itu yang dipakai untuk menaikkan air dari sungai ke sawah karena air-air dari selokan sudah tak mengalir. Mengairi sawah dengan cara seperti itu terpaksa dilakukan lantaran petani tak ingin gagal panen. Meski langkah itu harus membuat petani merogoh kocek lumayan besar, untuk mengairi sawahnya itu para petani terpaksa harus mengeluarkan biaya 2 kali lipat dari biasanya. Pasalnya, dalam 1 jam mengairi sawah, petani harus merogoh kantong Rp40.000 untuk biaya penyedotan air dari sungai dengan mesin pompa diesel. Baru melakukan pengairan, Pak. Kenapa, Mas? Kekeringan, Pak.
lama nggak ada hujan. Berarti ini petani harus mengeluarkan biaya tambah atau gimana, Mas? Iya, ini harus biaya double tambah lagi karena nambah air. Biayanya ya tambah lagi. 1 jamnya 35.000 ya. Itu ini. Berarti ini semua kekeringan atau gimana? Iya, kekeringan karena lama nggak hujan ya. Jadinya ya kalau nggak ada hujan ya terpaksa gagal panen. Kalau nggak dibantu ambil air. Meskipun ini nanti dibantu air, hasilnya maksimal apa enggak, Mas? Ya enggak, paling jelas berkurang. Ini susah hujan, airnya kurang, jadi ngambil airnya tuh dari sungai, biayanya nambah mahal. Hitungannya gimana, Mbak, itu, Mbak, kalau ngambil air? Kalau ngambil air di sungai itu per jamnya kalau diesel 1 itu 40.000, kalau dieselnya 2 double itu 80.000 per jamnya. Jadi kalau sawah ini biasanya habis 5 jam pas 10 jam itu sekali ngambil. Ntar terus gang berapa minggu lagi ngambil lagi. Sampai 4 kali 5 kali itu sampai panen. Biayanya malah membengkak, jadi bisa sampai 2 kali lipat bahkan lebih. Ini kondisi sawah kering sampai pecah-pecah atau gimana? Kering sampai pecah-pecah. Apa itu yang pecah? Tanahnya tuh? Tanahnya iya. Pengairannya telat ya sampai pecah-pecah, sampai kering. Nah ini dikhawatirkan gagal panen atau? Ya ini kalau airnya dari sungai sudah tidak ada, ya kemungkinan bisa gagal panen itu. Pengambilan air dari sungai biasanya petani menghabiskan waktu selama 5 jam. Sehingga dalam sekali mengaliri sawah, petani harus mengeluarkan uang Rp200.000. Pemirsa, Badan PBB untuk pengungsi Palestina mengatakan setidaknya ada 360.000 orang yang telah mengungsi dari Rafah. Sementara pasukan Israel masuk lebih dalam ke kota di wilayah selatan Gaza itu. Namun AS tidak meyakini bahwa Israel melakukan genosida ataupun melewati batas yang dinilai sebagai pelanggaran. Berikut laporan tim VOA untuk USM TV, dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan pemerintahan Biden tidak yakin terjadi genosida di Gaza dan menekankan Israel harus berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil Palestina. We believe Israel can and must do more to ensure the protection and well-being of innocent civilians. We do not believe what is happening in Gaza is a genocide. We have been firmly on record rejecting that proposition. The United States will continue to lead international efforts to surge humanitarian assistance throughout the Gaza Strip because innocent civilians should never go without food, water, medicine, shelter, sanitation, or other basic necessities. Sementara terkait serangan di Rafah dan seruan agar warga di wilayah itu mengungsi, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan hal itu bukan pelanggaran. Namun juru bicara Badan Dana Anak-anak PBB menekankan warga Palestina perlu mendapatkan tempat yang aman. And that is unacceptable. When we talk about having safety for people, it's not just safety from the bombardments that they need, it's also a safe place to go to, and the places where people are being told to move to are completely unsafe. Para pejabat Israel mengatakan mereka telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi warga sipil, namun juga berencana untuk memperluas operasi di Rafah. Sementara itu, PBB mengutuk serangan Israel yang menewaskan 1 staf internasional dan menyerukan penyelidikan menyeluruh atas serangan terhadap kendaraan PBB itu. Minggu lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyampaikan laporan kepada Kongres yang mengkritik perilaku Israel di Gaza. Laporan ini merupakan amanat Presiden Joe Biden melalui memo keamanan nasional pada bulan Februari untuk menilai apakah negara penerima bantuan militer termasuk Israel mengikuti hukum Amerika dan internasional ketika menggunakan senjata Amerika. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki cukup informasi untuk memverifikasi apakah senjata Amerika digunakan dalam aksi militer yang melanggar hukum. Walaupun berbagai kelompok HAM memberikan masukan berdasarkan pengalaman mereka di lapangan.
Reading the report, it looks like there have been some conclusions that there likely could have been some inconsistent use with international humanitarian law, but it doesn't look like they're actually going to change any practice. Sejumlah anggota Kongres telah mendorong pengawasan lebih ketat karena saat ini tidak ada mekanisme pemerintah untuk memantau penggunaan senjata Amerika. What we call end-use monitoring is an unfortunate misnomer that is basically just checking if a munition is in the hands of the designated end user rather than how that end user is using those munitions. So it's for this reason that NSM-20 was very reliant on humanitarian and documentary organizations to submit credible allegations of abuses of U.S. weapons because the U.S. government does not have a statutory authority going to be regularly tracking. Awal pekan ini, pemerintahan Biden menghentikan pengiriman 3.500 bom berukuran besar ke Israel. Kebijakan yang didukung oleh Partai Demokrat, namun mendapat kritik pedas partai oposisi. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.